kembali bertemu dengan saya, Parindra Suta, dalam acara Diampik Suta. Dialog, mengupas, postingan, serta inspirasi kritis dari Semeton Suara Tabanan. Saat ini saya tidak sendirian, tetapi saya sudah ditemani oleh narasumber kece. Siapa beliau? Ikuti setelah yang satu ini. Apaan tuh? Apapun tagihannya, pembayarannya bisa di Pegadaian Digital. Gadai tabungan emas. Segera download aplikasi Pegadaian Digital di smartphone Anda. Pegadaian. Baik, Semeton Suta, seperti janji saya tadi, saat ini saya tidak sendirian, tapi telah ditemani oleh seseorang yang sangat kece, yaitu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Perbekel Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Beliau adalah Bapak Imade Arif Hartawan. Semangat pagi Pak Made, Om Swastiastu, Nabi Gantren ini. Ya, luar biasa. Ayo. Kali ini acara dialog aspiratif yang mengupas postingan serta informasi kritis Semeton Suara Tabanan. Tempatnya cukup luar biasa ya Pak Made ya. Kita ada di areal perkebunan. Nah, ini sebelum kita membahas kebun-kebun serta mungkin di sini ada sungai yang cukup luar biasa ya. Di samping juga di belakang kita ada apa ini Pak Bade? Yang bukan air panas, berpikir nih ya panas. Iya, baik Pak Made. Sekarang di Facebook atau di grup Facebook Suara Tabanan, seperti Semeton Suta ketahui bahwa kalau menyebut Desa Kebon Padangan, maka yang terlintas di benak Semeton Suara Tabanan adalah infrastruktur, terutama jalan. Karena di sana ada beberapa kolam ya. Ya. Yang menjadi polemik. Menjadi polemik selama ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pembangunan infrastruktur di Desa Kebon Padangan pada khususnya, lebih baik kita tanya langsung kepada yang menjadi penunggun karang di situ. Gimana pembangunan infrastruktur di Kebon Padangan, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi selama ini kita tahu bahwa masyarakat ada banyak mengeluhkan suasana jalan, terutama di kilometer awal satu desa di dusun Kebon Kaje. Ya, itu ada kelihatan jalan berlubang. Memang kita tidak pungkiri itu memang benar adanya, namun bagaimanapun juga pemerintah daerah kita Kabupaten Tabanan selama ini sangat luar biasa kepada kami di Desa Tabanan. Jadi ada 5 km jalur jalan menjadi beban kabupaten atau infrastruktur menjadi inventaris kabupaten. Ini dari 5 kilo lebih sudah semua transfer. Nah, walaupun dengan dekade-dekade tahun yang berbeda, jadi kerusakan itu tidak begitu besar dibanding dengan apa yang sudah diperbuat. Dan terakhir, karena sudah janji para pemegang jabatan, dalam hal ini atas perjuangan Pak Budi Purnawan yang memiliki DPR, kemudian dari pihak PU Kabupaten, lalu juga perencanaan juga Balitbang tentunya, dan tentu saja Bapak Bupati, Ibu Bupati, dan Bupati juga dari provinsi atas perwakilan DPR kita Pak Adi Wiryatamo. Jadi 2021 sudah dipastikan akan baik kembali atau dihormati. Jadi mudah-mudahan tidak terkendala lagi seperti 2020 lalu kita itu terkendala COVID. Memang benar adanya di situ karena perjuangan sebelumnya juga
rencana di 2020, tapi memang infrastruktur dikurangi 2020 karena COVID. Ya kita mau tidak mau ada kerajaan kembali di 2021. Iya, untuk Desa Padangan ruas jalan yang memang sangat bermasalah itu ada di daerah mana? Kalau kami punya wilayah sistem Kebon Kaje ya. Iya. Jadi ada perbatasan dari sebelum Kebon Kaje, dari Kebon Kelot ini kurang lebih sekitar 100 meter lah juga parahnya. Kemudian lebih banyak lagi di Kebon Kaje. Jadi luas kerusakan itu sampai batas Padangan dengan Desa Padangan itu kurang lebihnya sekitar kalau dirata-ratakan ini diambil keseluruhan itu nggak sampai. Nggak sampai Ya, 1 kilo. cuman ke utara, Padangan sampai Pancing ini radius akumulasinya itu sekitar 3 kilo. Berarti yang mengalami kerusakan parah yang selama ini menjadi sorotan itu ada di ruas jalan utama. Ya, ruas jalan utama. Nah, kemudian yang ruas-ruas jalan di luar jalan utama, terutama yang ada di sebagian besar Banjar-Banjar di Kebon Padangan, kondisinya seperti apa? Kalau sampai saat ini masih utuh, tidak ada kerusakan, bahkan perawatan terus dari Kelukir Kelot sepanjang 1,2 ditambah 2 kilo lebih lah, itu masih utuh, 2,5 kilo lebih utuh. Kemudian balik timbang menuju Kebon Kelot, nah ini baru sekali di hotpit tahun lalu bersamaan dengan Kesangit. Jadi jalan masih kinclong. Kemudian di Galukir dari 2020 ya kemarin sudah direncanakan juga, ada keluhan memang masyarakat melihat ada postingan genangan air. Nah, genangan air itu bukan masalah jalannya rusak, enggak. Ini masalah drainase. Dan sekarang bisa dilihat PU sudah melaksanakan membuat drainase. Jadi saluran itu tidak akan terjadi lagi ada genangan air. Itu tempatnya diberikan saja. Ya. Nah, itu sempat diposting oleh anak-anak. Jadi itu bukan masalah infrastruktur jalannya rusak, tapi genangan air pada saat waktu hujan saja. Dan itu pun sudah ditindaklanjuti oleh PU Kabupaten. Mendapat dana pendidikan atau BL juga sudah 2020. Bisa dilihat 2020 udah tuntas. Ya. Sudah. Kalau jalan utama 2021 21. dipastikan sudah selesai. Nah, ini oke lah, yang mungkin masalah infrastruktur terutama jalan yang ada di jalan utama Banjar Kebon Kaje ya, Kebon Kaje sama Kebon Kelot, ini paling tidak sudah ada titik terang akan di hotmix pada tahun 2021. Nah, kemudian sudah kita ketemu dengan tokoh, Ya. sudah dijanjikan oleh perwakilan DPR sendiri Pak Gunawan, dengan Ketua Bidang Adat, Pilihan Adat, semua. Jadi kita sudah bersosialisasi bahwa itu rencana sudah matang di 2021. Ya mudah-mudahan tidak ada hambatan. iya, Astungkare. Nah, ini kalau kita ngomongin Desa Kebon Padangan, ini potensinya kan lebih ke potensi pertanian secara luas, terutama kan lahan perkebunan. Bisa diceritakan potensi yang ada di Kebon Padangan ini, Pak, untuk pertanian? Untuk pertanian atau perkebunan khususnya karena Kebon Padangan itu secara umum dia lahan kering, jadi lahan basah atau sawah tidak ada lagi, semua perkebunan kopi. Jadi utamanya otomatis kehidupan masyarakat ditunjang oleh kopi dan tentu saja buah-buahan, manggis, durian, kelapa. Nah itu paling mayoritas untuk menunjang ekonomi masyarakat. Jadi otomatis juga di dalam sektor-sektor pengembangan baik hulu dan hilirnya kita harapkan dampak dari kebun kopi itu tidak hanya buah kopi. Kita sudah didik beberapa kelompok untuk di pengolahan kebun kopi, tinggal melalui bibitnya, melalui kelompok temukannya. Jadi sudah bisa menciptakan kopi bubuk. Nah, kita punya 2 ikon kopi bubuk yaitu Alas Pikir dan Mahkota. Ini dari Mbak diberi timbang dan juga kelompok tadi. Di sisi lain, terpancing atas program pembangunan sekarang, di mana terkucurnya dana desa oleh pemerintah Pak Jokowi, jadi kita juga terpancing membangun potensi-potensi ada. Salah satunya kita mensinergiskan kebun kopi menjadi nanti agrowisata. Salah satu kita punya potensi ya di belakang saya ini ada air panas, sungai, batasan Mulut Lumut. Jadi kita juga angkat menjadi
Bursa Inovasi Desa di tahun 2019 dan kita realisasikan 2020 pembangunan yang pertama. Satu, Bursa Inovasi Desa berbentuk sarana prasarana olahraga terkait dengan 4 program, baik itu kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, adat dan budaya. Nah, itu sudah kita bangun. Kemudian lagi satu, Bursa Inovasi Desa yang menyangkut pada wisata desa. Ini salah satunya adalah Embung Wisata Desa Yeh Panas. Embung Wisata Desa Yeh Panas. Ya. Nah, ini sudah kita bangun. Jadi ada permandiannya, kemudian religiusnya kita ada pengobatan di pancuran-pancuran Yeh Panas. Hiburan masyarakat rekreasi gratisnya kita ada Sungai Yeho. Nah, ini ada tempat berenang, di tempat view-nya. Nah, kemudian hamparan lain, hiburan untuk kita nanti yang ada yang mau pendidikan kopi, memahami berkebun kopi, di sini ada hamparan berkebun kopi yang luas. Nah, itu mungkin nanti bisa sinergis menjadi suatu tambahan pendapatan secara ekonomi kepada masyarakat melalui wisata, melalui juga investasi. Mungkin kita bisa ambil contoh-contoh di luar Bali, banyak juga seperti ini. Tapi kita harapkan yang mudah-mudahan ke depannya dengan perkembangan penduduk yang tinggi, jadi perekonomian kita itu walaupun batasnya lahan, terbatasnya lahan dengan perkembangan penduduk yang tidak seimbang, ini tetap menjadi ketahanan di ekonomi masyarakat. Nah, kemudian di lain ya tentu saja perkembangan pertanian, mulai sekarang pemahaman masyarakat mengembangkan sayur, didukung juga buah-buahan, seperti manggis, durian, salak, kusakir, kemudian juga durian. Nah, itu. Jadi masih banyak juga. Jadi masyarakat tentunya yang berharap nanti yang milenial, anak-anak muda nih, kita harapkan dia ikut sekarang itu mengembangkan di sektor-sektor pertanian perkebunan, bahwa tidak hanya murni bahwa petani itu kesannya hanya merawat kebun. Ya. Jadi banyak sektor, banyak ekonomi yang bisa kita ambil. Nah, ini kita masih berada pada pemuda-pemuda atau milenialnya. Betul Pak Made, ini kan potensi yang dimiliki oleh Desa Kebon Padangan ini kan cukup potensial sekali dengan perkebunan kopi. Nah, ini tadi Pak Made juga telah menjelaskan langkah-langkah real yang dilakukan oleh pemerintah desa di dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Nah, kalau bisa dijelaskan sekali lagi yang kegiatan secara real yang dilakukan di dalam upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat apa ya, yang berbasis perkebunan dan juga berbasis rumah tangga. Oke. Untuk di kita seperti tadi, yang pertama tentu saja infrastruktur. Kita perbaiki akses transportasinya, artinya jalan. Minimal sekarang untuk di akses ke kebun ini sudah bisa roda 4. Nah, itu baik yang rel atau dapat betul. Nah, ini sudah lumayan besar ini. Kalau kita di Kebon Padangan, khususnya kali ukir ya, hampir ini biaya perawatan kita kewalahan. Karena memang jalan kita untuk banyak. Infrastruktur jalan, semua jalan produksi ini Pak ya. Jalan produksi udah semua mobil bisa. Jadi dari itu kemudian dilanjut pemahaman SDM, pelatihan di dalam budidaya sudah melalui dengan pelatihan SDM-nya. Kemudian pembibitan juga kita sudah rata-rata sekarang adanya pembaruan penggunaan bibit yang unggul, baik untuk pengakaran juga penetapan, kemudian benih kopi atas stop untuk sambungan. Ini udah yang bibit-bibit yang berkelas. Jadi produk dalam satu area kebun ya 1 hektar itu hampir melebihi lah 2 ton rata-rata per tahunnya. Itu sudah dipastikan. Nah, kemudian di dalam selain itu di antara dulu di tadi baik SDM atau SDA-nya, penggunaan organiknya, kita dihilir mendidik dalam hal produk kopi. Jadi tadi adanya pengenalan mutu, grain atau grade ya, dari sekian grade, kemudian dalam hal pengolahan jadi bubuk atau juga kopi mentah, baik itu dari processing atau pengurangan kering atau juga olah basah. Itu sudah. Kemudian kesiapan petani sendiri apabila berkelebihan produk, jadi kita siapkan seperti tadi langsung baik di bidang mengolah packaging.
Iya. Ya, dikenal sudah ada beberapa kelompok sudah seperti itu dan juga pemasaran. Kemudian di bidang lain, tahap lain kita juga sinergikan dengan peternakan untuk menyuplai pupuk organik. Nah, ini kita harapkan petani juga sinergis dalam hal areal memiliki ternak. Nah, salah satunya kita juga contohkan di program adaptasi mitigasi atau ada mitigasi di dalam hal kekurangan air atau musim kemarau. Jadi di sini ada sinergis program di mana dibangun embung, kemudian diberikan kandang kambing dan kambingnya dan pengolahan alat-alat mesin pengolahan untuk pupuk organik. Ya, ya. Ya, jadi satu kelompok itu sinergis. Pupuknya bisa untuk pupuk kopi langsung, limbah kopi bisa kita buat organiknya lagi. Jadi ada perputaran. Kedua, dipeternakan otomatis karena ini juga mensupport ekonomi kantong petani bulan kantong. Nah, itu tadi Pak Made kan menjelaskan di sini kebun padangan juga dapat proyek mitigasi. Bisa nggak dijelaskan secara jelas dan rinci sehingga teman-teman kita tahu proyek mitigasi yang didapat kebun padangan seperti apa sih Pak Made? Berawal dari permasalahan kita ya, masalah kita itu walaupun di potensi kebun padangan ini prinsipnya pegunungan, namun kita ada di lebak. Kemudian sumber air di hulu itu kita kurang, jadi di bawah. Perkebunan permasalahan di saat kemarau sering terjadi kita kekurangan air. Nah di sini kita melihat ada satu program, kebetulan juga beliau Pak Madi Urip ya sangat-sangat perhatian dengan petani kita. Jadi beliau juga membantu kita memberi bantuan sifatnya program tadi mitigasi dampak iklim. Karena tujuan daripada dampak iklim ini ya seperti tadi, kita bagaimana mengantisipasi kekurangan air. Makanya dicari tempat sepi, kita bangun embung di sana. Kurang lebih kapasitas 250.000 kubik per liter ya? 250 kubik ya, 250 kubik. Ukuran untuk 25 meter dikali 10 meter. Jadi bisa lebih lah sampai cangkaiannya dengan kedalaman 2 meter. Jadi udah lebih paling tidak sampai 300. Dan ini pembangunan embung yang merupakan proyek mitigasi ini sekarang dalam tahap pengerjaan apa udah selesai? Sudah terimakan kepada kelompok. Nah ini murni bantuan hibah dari pusat melalui juga kawalan Pak Madi Urip dengan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi. Ya. Jadi kita bisa menerima satu paket. Jadi kita sudah selesai kemarin sudah diserah terimakan kepada kelompok yang nanti mengelola. Iya. Baik Pak Made, tadi kan sudah dijelaskan bahwa hamparan perkebunan juga inovasi berkebun dari masyarakat Desa Kebon Padangan kan begitu sudah luar biasa. Di samping sudah melakukan inovasi mengenai pembibitan, mereka juga sangat inovatif juga di dalam melakukan pengolahan hasil produksi itu termasuk sampai ke packing ya. Nah kemudian yang saya tanyakan untuk ini pangsa pasar atau penjualannya gimana untuk pasarnya? Ya untuk sementara ini kita mau tidak mau ya karena kita juga melihat beberapa kendala. Kita kan yang kopi tidak hanya Kebun Padangan. Jadi seluruh di Kecamatan Kupuan ini secara umum produknya kopi. Kopi. Ya. Ada beberapa bumdes yang kita lihat sudah ada kemajuan dalam pemasaran. Contohnya bumdes yang ada di Pajahan, kemudian yang di Gunung. Kemarin bumdes ini sudah memasarkan kopi. Namun penjualan kopi dari kita bumdes masih ada beberapa kendala, baik itu di dalam promosi atau keberlanjutan di dalam hal penjualan. Jadi tidak mungkin kita itu bisa bersaing mengalahkan yang sudah ada. Walaupun produk lokal kita mengenal adanya produk yang dijual digital, ada usul, ada mutiara, nah itu sudah ranah pasarnya sudah jelas. Kemudian kalau kita desa yang juga tidak terlalu mengharap bahwa produk kita secara kemasan laku ke pasar. Saya lebih baik berpikir di bahan baku. Bahan baku menyuplai bumdes-bumdes yang sudah ada dengan Kupuan. Jadi dua bumdes ini apabila nanti pasarnya luas, otomatis dia kebutuhan bahan baku masih luas. Jadi kita bermainnya ke sana. Dan itu sampai saat ini dilakukan ya Pak? Ya kemarin untuk di putih merah kita kan suplai juga ada yang baik ekspornya kemarin lagi Pak Direnya, tempat ada pupuk tani.
Nah, sepanjang berkelanjutan kita siap terus. Iya, itu masalah pengelolaan atau manajemen pengelolaan hasil-hasil perkebunan, terutama kopi yang menjadi penghasilan utama dari masyarakat Kebon Padangan. Kita kembali ke belakang dan menoleh ke belakang. Nah, ini kan sedang membangun apa ini, Pak? Embung. Wisata air panas. Embung wisata air panas. Semeton Suta, mungkin tidak banyak yang tahu kalau Desa Kebon Padangan memiliki sumber air panas. Nah, seperti kita saksikan di belakang saya ini sedang dibangun embung untuk menampung air panas yang ada di Desa Kebon Padangan. Dan di sebelah kami ini ada aliran sungai Yeho ya. Nah, ini kemudian rencana ke depan pengembangan air panas ini seperti apa? Jadi kita ada 3 konsep harapan dengan adanya potensi air panas ini. Yang satu memang dari tertua dulu, zaman-zaman di bawah tahun 60 ya. Jadi di sini juga sudah ada sejarah rekreasi. Iya. Jadi motor muda, warga Galukir, kemudian Jero dan temu-temu ini Pajangan juga ada datang ke sini untuk rekreasi zaman-zaman itu setiap galungan. Setiap galungan ya. Galungan rame. Apa yang dilakukan pada saat itu, Pak? Kan itu ya mandi air panas, karena di sini kan ada juga kepercayaan pengelupadan. Pengelupadan secara spiritual, kemudian karena juga berenang di tibu-tibu Sungai Yeho kan. Itu waktu juga untuk renang. Kemudian di sini banyak dulu kebun walaupun tidak tidak ditanam, tapi tumbuh pohon jambu batu. Yang merah. Spesial yang merah dulu. Totong ya. Totong merah itu. Di sini aja ada. Tapi itu di depan ada. Makanya kali rekreasi Galungan Kuningan itu, jadi tempat zaman itu kan zaman bisnis makanan ya, bagi kita anak-anak. Makanan gratis kita ada di sini nih. Favorit ya. Favorit, totong itu. Iya. Nah, itu. Jadi dulu orang tua ada ya namanya hiburan lajen ada di sini. Iya. Itulah waktu zaman-zaman di 60-an. Iya. Sampai berlanjut di tahun 70 yang masih anak-anak SD juga sering di sini. Ada di sini waktu itu masih ada sawah juga. Masih ada sawah di sini sawah, ya. ini ya, ada sawah. Jadi pandangan itu masih luas. Jadi memang hiburan rakyat kita itu zaman-zaman anak kecil yang lahir 70-an pasti tahu itu. Iya, baik teman-teman Suta, ternyata kita dapat banyak pengetahuan tentang kegiatan masa lalu yang ada di bantaran Sungai Yeho, tepatnya yang ada di Banjar apa ini, Pak? Banjar Galukir Klot. Banjar Galukir Klot, Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pukuan. Tadi kita sudah membicarakan masalah embung air panas, tapi debitnya belum, Pak. Debitnya ini berapa kira-kira, Pak? Kalau debit ya, kalau kita diskusikan kemarin, jadi sampailah untuk di kapasitas sekitar 2 liter itu ada. Per detik ya, 2 liter per detik. Cuman ini belum menyatu, tapi karena makanya kita bangun sarana untuk menunjang kapasitas maksimalnya. Iya, begitu ya, Pak. Nah, ini posisinya adalah ada di bantaran Sungai Yeho, dan kalau dari jalan raya ini berapa meter atau berapa kilo nih, Pak? Untuk jalan baru masuk aja tadi yang di Rabat ini 900 meter ya sampai sini. Hampir 1 kilo ya. Lebih. Kita hampir 1,5 kilo lah. Dari awal masuk Jalan Lingkar. Jalan Lingkar kemarin. Ya. Iya, betul. Nah, ini kan merupakan jalan produksi seperti kita tadi sempat juga melalui, bahwa kondisi jalan Rabat Betonnya kan sudah mulai mengalami kerusakan. Terus rencana ke depan untuk mengakses air panas ini gimana? Perencanaan infrastrukturnya, Pak? Kita tetap tingkatkan di dalam itu karena kita melihat juga kemiringan medan, dan kemudian ada satu rekayasa kembali untuk membangun akses jalan lebih baik lagi. Karena kita di pasti ingin memutar, karena ada juga kebutuhan backingnya, jadi biar sinergis. Iya. Jadi biar gampang juga di dalam apabila wisata ini berjalan, tata kelolanya
satu masyarakat yang hadir untuk wisata ini menikmati pemandangan, Iya. lihat kebun kopi, jadi tidak perlu langsung terjun pakai motor kan. Pakai motor, ya. Jadi ada juga, nah di sini kan pendapatan yang lain, sifatnya kita bisa menjual nanti penampungan atau hasil-hasil kebun itu bisa. Jadi dikemaslah sedemikian rupa. Nah, itu harapannya. Tapi walaupun ini dengan situasi seperti sekarang, yang paling kita utamakan adalah satu, menjaga dulu aset atau potensi alam kita. Itu paling poin. Menjaga potensi aset desa. Ya. Potensi aset desa itu satu apa? Ya, kita punya di tadi di kebun kopi, hamparan kebun kopi yang luas. Kebun kopi. Kebun kopi ini juga sebagai agronya lumayan. Kemudian ditambah lagi kalau di kebun kopi itu kan otomatis ada buah-buahan ya. Buah-buahan. Manggis dan durian. Ini ikon juga. Kemudian di sektor alam kita memiliki seperti tadi air panas untuk satu wisata religiusnya, kemudian rekreasi, hiburan, permandian ya. Permandian umum. Baik air panas maupun air tawar yang ada di sungai. Kalau mau renang bebas, gratisnya di Tibung biasa. Baik Pak Perbekal Desa Padangan, Bapak Imade Arif Hartawan. Beliau memang sangat kece, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Menggunakan melakukan apa ini Pak? Ini hiburan ya. Ini kenang-kenangan. Oh, kenang-kenangan. Dari nonton di Bandung. Nah, betul. Dari Bandung ya. Oke. Hingga kesempatan kita sebagai closing statement mungkin tadi kita sudah banyak mengupas terkait keluhan masyarakat Tabanan, khususnya beberapa bulan belakangan kan sempat disorot ini menjadi trending topik, terutama kan jalannya ini Pak ya. Jalan yang ada di Banjar Kebon Kajo dan Kebon Klor. Dan ternyata tadi sudah akan diperbaiki tahun 2021. Nah, kemudian infrastruktur yang ada di beberapa desa selain dua Banjar itu yang lain sudah bagus ya. Masih kinclong. Ya, sebagai closing statement Pak, tadi infrastruktur sudah dijawab, masalah pengelolaan potensi pertanian terutama perkebunan di dalam menjaga atau menguatkan ketahanan pangan dalam pandemi juga sudah disampaikan. Mungkin rangkuman dari semua itu bisa disampaikan Pak sebagai closing statement. Baik, terima kasih. Tentunya kita tetap menyampaikan juga wujud terima kasih sebagai masyarakat kami di Kebon Padangan dan yang selaku Kebon Padangan juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Tabanan, provinsi dan juga bapak-bapak DPR yang sudah memperjuangkan masyarakat kami dengan bantuan-bantuan yang ada. Jadi program-program secara keseluruhan kami sudah terima, apapun bentuk program baik itu pusat atau daerah diberikan. Karena dari segi ekonomi, perkebunan, pertanian, kemudian sampai kepada sosial kita sudah terima. Infrastruktur sudah jelas itu tadi. Banyak bangunan-bangunan sudah dibantu. Jadi kita harapkan kami juga sebagai masyarakat desa tentu banyak kekurangan. Jadi SDM kami, nah dalam hal potensi alam yang begitu luar biasa, tentu kami tidak bisa membangun atau juga mengoptimalkan sendiri. Harapan kami ke depan, semua sektor baik itu pemerintah, pihak swasta, masyarakat sendiri sinergis di dalam mengelola. Walaupun tidak dihuni kita harus membangun wisata, mengharapkan turis datang, enggak. Tapi bagaimana seperti tadi aset-aset ini terkelola baik, bermanfaat, pelan-pelan pasti. Karena sekarang itu tidak murni harus kita memiliki bangunan yang bersejarah, menjadi kunjungan tidak. Kebun pun bisa kalau kita kemas baik. Nah ini yang kicip sama anak-anak milenial terutama yang berkecimpung di pariwisata, baik di traveling atau juga yang mungkin sudah mendapat ilmu mengelola wisata. Kita harapkan terjun membangun desanya, terutama itu. Dampingi kami. Kami hanya sebagai orang tua mampunya hanya mungkin menyediakan sarana, pada prinsipnya generasi ke depan bagaimana menggunakan atau merawat. Seperti itu yang harapkan. Jadi semua tolong sinergis dan bantu kami terus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Perbekal Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bapak Made Arif Hartawan. Terima kasih sekali lagi karena Bapak telah berkenan menerima kami untuk berbincang
mengupas postingan dan juga informasi dari Semeton Suara Tabanan yang berkaitan dengan infrastruktur terutama jalan yang ada di Kebon Padangan. Dan tambahan lagi kami juga menyampaikan ucapan terima kasih karena Bapak telah berkenan mengajak kami keliling untuk melihat potensi Desa Kebon Padangan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak. Ya, terima kasih Pak Yan. Semeton Suara Tabanan, demikian tadi dialog Diampik Suta, dialog mengupas postingan serta informasi kritis Semeton Suara Tabanan pada edisi kali ini. Saya Parindra Suta, sampai jumpa. Om Santi Santi Pak, terima kasih. Ya, Pak.